Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Roni Waluya kembali hadir ke tengah-tengah Anda dalam Visi Zakat. Dan untuk tema kali ini kita akan bicara mengenai problematika tenaga kerja Indonesia atau TKI. Kita tahu bahwa cerita tentang TKI, wah sudah banyak sekali hal-hal yang kayaknya tidak terpecahkan sampai saat ini. Padahal kalau kita tahu bahwa ada undang-undang yaitu Undang-Undang tahun 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang nampaknya dengan undang-undang ini pun banyak hal yang juga belum terselesaikan. Padahal kita tahu bahwa tenaga kerja Indonesia berhasil menyumbangkan 2% terhadap gross national product atau pendapatan negara per tahun yang berjumlah sekitar 6.500 triliun. Wow, luar biasa. Nah, untuk membicarakan masalah ini kita sudah menghadirkan atau saya sudah mengundang narasumber yang pertama kita. Beliau ini adalah seorang aktivis dari Migraine Care, Bapak Wahyu Susilo. Saya panggil Bapak atau Mas nih? Mas aja ya? Oke, Mas Wahyu Susilo. Apa kabar Mas Wahyu? Baik, alhamdulillah. Sibuk apa nih sekarang tenaga kerja Indonesia? Kok kayaknya begitu-begitu aja nih? Nah, biasanya memang kalau menjelang Lebaran ini berita tentang TKI itu berita menyejukkan seperti tadi. Misalnya bahwa uang kiriman TKI meningkat. Gitu. Jadi misalnya kalau menurut data Bank Dunia uang kiriman TKI per tahun itu 7,1 miliar US dollar. Jadi sekitar 7,1 miliar dolar. Sekitar 70-an triliun per tahun. Dan ternyata itu lebih besar daripada bantuan luar negeri yang masuk ke Indonesia dan tidak terlalu selisih berbeda dengan investasi asing yang masuk di Indonesia. Oke, kalau kita bicara mengenai besarnya uang masuk Indonesia dari tenaga kerja Indonesia, apakah ini juga berbanding lurus dengan kasus-kasus yang dihadapi mereka? Nah, itu yang sebanding. Makanya saya tadi membandingkan itu dengan lebih besar daripada dana bantuan asing, tetapi kadang-kadang kita lebih menghormati pada donor-donor asing. Tidak terlalu berbeda dengan investasi asing, tetapi pemerintah kita sangat menghargai investasi asing, tetapi terhadap TKI kita sendiri, kita bisa lihat realitasnya di terminal kedatangan TKI, mereka dipaksa untuk ngeluarin ke terminal khusus, harus menggunakan angkutan yang ditentukan oleh mereka. Mereka nggak punya kebebasan untuk memilih angkutan. Nah, selain itu ketika dia bekerja di luar negeri, saya kira kita setiap hari dengar berita tentang penderitaan mereka gitu ya. Belum yang pulang tanpa nyawa. Ya, betul. Jadi tahun kemarin aja menurut data Migraine Care ada 1.215 TKI kita yang pulang tanpa nyawa. 1.215 TKI kita ya. Satu tahun kemarin? Iya, dalam 1 tahun. Nah, artinya tidak berbanding lurus dengan kontribusi yang diberikan. Kenapa hal ini bisa terjadi sebetulnya? Pertama adalah paradigma kebijakan kita yang melihat soal TKI, soal buruh migran itu hanya semata soal ekonomi. Hanya mendatangkan remiten, mendatangkan devisa sehingga negara memuja dia sebagai pahlawan devisa, tapi tidak memperlakukan seperti mereka yang disebut sebagai pahlawan itu. Nah, sekarang kita tahu bahwa pemerintah dengan undang-undangnya sudah ada sebenarnya yang mengatur semua. Tapi ini tetap aja tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang nampaknya menjadi korban tetap adalah TKI. Iya, akarnya sebenarnya salah satunya ada di undang-undang tersebut. Meskipun undang-undang itu bernama Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Tetapi porsi penempatan itu 90%, soal-soal perlindungan itu hanya 10%. Jadi undang-undang ini lebih banyak mengatur soal bagaimana agen merekrut, bagaimana agen memungut uang dari TKI, tetapi minim sekali soal bagaimana tanggung jawab negara, tanggung jawab perekrut dalam perlindungan TKI. Sebenarnya apa sih yang Anda lihat artinya kesulitan apa yang dimiliki oleh pemerintah sehingga kita lihat kadang-kadang untuk menyentuh pemerintah luar negeri ataupun negara tempat di mana TKI bekerja itu kok kayaknya susah banget gitu loh. Mungkin pertama adalah kualitas diplomasi pemerintah kita itu sangat lembek karena itu juga didasari oleh
pandangan-pandangan diskriminatif terhadap TKI. Karena TKI dianggap warga negara kelas 2, Iya, ngapain iya, saya iya. bela mereka gitu. Padahal kalau kita lihat ya, kita bandingkan dengan Filipina, seperti tadi bahwa remiten itu memang makin meningkat. Rasio terhadap PDB terhadap pendapatan domestic secara product, global itu makin mengecil itu. Artinya sebenarnya kontribusinya makin besar. Nah, Filipina punya konsekuensi itu. Mereka memang sangat tergantung pada remiten sehingga mereka punya tanggung jawab untuk perlindungan mereka. Benar-benar melakukan hal itu. Itu karena mereka menyadari bahwa remiten itu punya kontribusi terhadap pembangunan. Nah, di kita itu belum ada perspektif soal itu. Gitu. Jadi pandangan sebelah mata mengenai tenaga kerja Indonesia itu mungkin karena apakah kebanyakan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri itu hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga kah atau? Saya kira bukan hanya sebagai ya, dia sudah punya pengorbanan yang luar biasa gitu. Bagaimana kalau kita ke luar negeri aja kita deg-degan ya, 2 minggu 3 minggu, mereka 2 tahun. Itu saya kira keberanian luar biasa. Artinya kita memang nggak boleh juga mendiskriminasi orang berdasarkan ranah kerjanya. Entah dia sebagai pekerja rumah tangga, sebagai profesional. Kalau dia warga negara Indonesia harusnya punya tanggung jawab tanpa membeda-bedakan. Tetap harus dia. dilindungi Iya, ya. iya. Nah sekarang peranan LSM sendiri, Iya. apa yang sudah dilakukan oleh Migran Career ini? Nah, kita sih ingin memastikan bahwa upaya-upaya perlindungan pemerintah itu jalan. Setidaknya kita memonitor, mengadvokasi mereka dan kita di Migran Care juga punya layanan khusus. Kita membuka shelter untuk mereka yang bermasalah ya. Kalau mereka bermasalah secara psikis kita juga rujukkan pada psikiater. Kemudian kalau mereka ada masalah tentang hukum kita juga dampingi secara hukum. Gitu ya. Gitu. Paling banyak negara mana sih yang paling banyak masalahnya TKI-nya? Saudi Arabia dan Malaysia. Memang di dua itu yang paling banyak tenaga kerja Pertama Indonesia? karena memang volume tenaga kerja kita terbesar di situ. Kedua juga karena memang sangat sulit ya mendesakkan upaya-upaya perlindungan pada 2 negara tersebut. Baik. Oke, ini sangat menarik karena saya juga ingin nanyain sebetulnya masalah ini juga akibat dari banyaknya agen-agen pemberangkatan yang notabene hanya mengambil keuntungan dari ini atau tidak. Kita akan lanjutkan obrolan setelah yang berikut ini. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) telah banyak berjasa menyumbang devisa untuk negara. Lapangan pekerjaan dalam negeri yang kurang dan iming-iming untuk cepat memperoleh uang dalam jumlah besar mendorong banyak warga Indonesia mengadu nasib sebagai TKI di luar negeri. Data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP 2 TKI) menunjukkan sumbangan devisa TKI pada tahun 2012 bisa mencapai 65 triliun rupiah. Angka yang luar biasa ini tidak sebanding dengan risiko yang harus ditanggung para TKI. Banyak kasus kekerasan yang menimpa para TKI kita di luar negeri. Kekerasan ringan hingga mengakibatkan kematian sudah beberapa kali terjadi. Masalah kekerasan, masalah penundaan pembayaran gaji, dan pelanggaran hak lainnya juga banyak terjadi. Kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada TKI menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap TKI. Selain itu, mutu kerja TKI yang rendah juga kerap menjadi pemicu timbulnya masalah antara majikan dan tenaga kerja Indonesia. Upaya perlindungan terus dilakukan, salah satunya melalui peningkatan kualitas TKI dan pengawasan.
Kedepannya, tenaga kerja yang dikirim tidak lagi sebagai pembantu rumah tangga, buruh, supir, atau pekerja kasar lainnya, tetapi sebagai tenaga kerja profesional yang sadar akan hak dan kewajibannya. Bekerja adalah hak, bahkan dalam Islam diwajibkan untuk bekerja secara halal dan menikmati hasil dari keringat sendiri. Kerja adalah ibadah, dan ibadah adalah suatu kewajiban. Tekad para TKI untuk mencari penghidupan sebagai pekerja migran sudah selayaknya mendapat perhatian dan perlindungan. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Visi Zakat dan kita masih membicarakan mengenai problematika tenaga kerja Indonesia. Dan saya masih ngobrol dengan Mas Wahyu dari Migrant Care ya. Nah, kalau kita lihat dari tayangan tadi ya, sebetulnya apa sih yang biasanya kasus-kasus apa yang banyak terjadi terhadap tenaga kerja Indonesia? Ya, biasanya yang terjadi adalah kasus kekerasan berbasis gender ya. Hanya karena dia perempuan, kemudian ada pandangan bahwa dia layak untuk didiskriminasi. Ada pandangan bahwa dia manusia kelas 2 gitu loh, sehingga tindak di negara itu kan? Di negara-negara Ya. tujuan buruh migran kita bekerja. Nah, kalau tahu gitu kenapa yang dikirimnya tenaga kerja wanita? Nah, ini kan soal pasar tenaga kerja. Jadi kebutuhan pasar tenaga kerja internasional itu adalah Wanita berbasis pada upah rendah, dan pekerjaan-pekerjaan yang mereka anggap sudah tidak layak lagi mereka bekerja. Jadi salah satunya adalah pekerjaan pekerja rumah tangga. Ini sebenarnya terkait juga dengan pertumbuhan kelas menengah, pertumbuhan orang kaya baru di negara-negara itu, sehingga semua bekerja di sektor publik, sehingga ada kekosongan pekerjaan di sektor-sektor domestik. Itu yang diisi oleh bukan hanya dari Indonesia, dari Filipina, dari Sri Lanka, dari Bangladesh, dari India, seperti itu. Oke, jadi kita tahu bahwa ternyata ya kita harus menyadari masih mengirim tenaga-tenaga kerja di golongan-golongan tadi itu ya. Ya, menurut saya itu juga hak ya menurut saya, karena ILO sendiri sebenarnya sudah tahun kemarin mengeluarkan konvensi 189 yang sudah tidak membedakan lagi bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang dilindungi oleh hukum. Itu artinya kan problem kita bukan soal bagaimana kita menghentikan atau kita makin mengencangkan itu, tapi bagaimana tanggung jawab negara terhadap ini. Baik. Artinya melindunginya yang paling penting ya. Ya. Oke, untuk lebih jelas nih ya, kita akan hadirkan lagi satu narasumber kita, Direktur Eksekutif Dompet Duafa. Kita akan ngobrol dengan beliau, Bapak Ahmad Juwaini. Ya, asik. Pak Kabar? Mas Wahyu. Baik sekali. Terima kasih nih sudah hadir lagi bersama kita di Visi Zakat. Saya sudah ngobrol banyak tadi tentang bagaimana problematika sebenarnya tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Nah, dari Dompet Duafa sendiri, Mas Ahmad, kita tahu bahwa bekerja di dalam Islam merupakan ibadah, ya. Dan kalau yang namanya ibadah kan nggak boleh kita halang-halangi. Betul. Tapi apakah beribadah mencari pekerjaan sampai ke negeri orang gitu kan dengan resiko yang sangat tinggi, ini gimana melihat seperti ini? Ya, di satu sisi tentu kita bangga juga ya orang semangat kerja luar biasa seperti itu. Apalagi dalam rangka mencari penghasilan untuk menafkahi keluarganya. Tapi di sisi lain ada prihatin juga. Karena untuk meraih sebuah pekerjaan itu mereka sampai siap berkorban apa saja gitu. Berkorban nyawa istilahnya. Berkorban nyawa, sampai berkorban nyawa. Dan memang saya kira mungkin patutlah bagi bangsa ini, kita semua untuk ikut memperhatikan sehingga keinginan bekerja yang sebenarnya baik dan mulia itu bisa ditopang dengan perlindungan yang lebih baik gitu. Ada nggak program Dompet Duafa yang kan melihat fenomena tenaga kerja Indonesia, artinya buruh, tenaga kerja rumah dan segala macam, ada nggak arahnya artinya mencoba untuk mendidik calon-calon tenaga kerja gitu loh? Ada nggak? Ada. Jadi kita di Indonesia sendiri sebenarnya kita kadang-kadang suka mengadakan pelatihan tanda petik pembekalan bagi TKI-TKI yang mau pergi ke luar negeri. Di basis-basis pengerahan tenaga kerja yang biasa dikirim ke luar negeri. Gitu. Biasanya kita melakukan juga.
Kemudian yang kedua, kita punya perwakilan di Hong Kong yang memang sejak awal berdiri karena niat melindungi TKI kita di sana. Itu kan lahir juga karena melihat bagaimana mereka disiksa, mereka mengalami banyak masalah gitu. Artinya ikut menjadi mediasi juga buat Betul, mereka. betul, betul. Iya. Ini sangat menarik karena kita tahu bahwa sebetulnya pemerintah sudah punya undang-undangnya. Betul. Nah, kalau menurut Mas Ahmad sendiri, sebetulnya apa sih salahnya di mana? Apakah undang-undangnya? Ya, kok kayaknya masalah tenaga kerja ini nggak tuntas-tuntas, disiksa, pulang bawa, tiba-tiba bawa, mending nyawanya masih ada gitu kan, bawa dengan raga yang sudah tidak lengkap segala bagaimana? Saya masih percaya bahwa masalah terbesarnya TKI kita juga di dalam negeri ya. Saya masih percaya itu. Jadi meskipun ada persoalan di luar negeri, tapi yang terbanyak masih di sini. Gitu. Jadi ya mungkin yang paling utama tetap saja bagaimanapun juga political will pemerintah ini seperti apa sebenarnya untuk menangani TKI kita. Itu yang dominan menurut saya. Yang kemudian nanti turun sampai ke undang-undang, sampai prakteknya, penghargaan dan macam-macam. Kalau tadi katakan bahwa di Hong Kong dompet duafa ada juga. Iya, betul. Apa Anda melihat bahwa melalui zakat ini juga bisa ada sebuah kegiatan yang mungkin mengontrol tenaga kerja ataupun justru mengurangi resiko-resiko dari tenaga kerja tadi? Iya, kalau di Hong Kong itu kan memang mereka itu seperti begini, yang mampunya melakukan donasi untuk membantu teman-temannya yang kesulitan atau sedang bermasalah. Karena kalau yang bermasalah kan mereka jadi orang miskin dalam tanda petik ya. Karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, bahkan menderita, harus dibawa ke rumah sakit, harus bersidang di pengadilan dan macam-macam. Dan mereka nggak punya uang. Jadi mereka harus dibiayai gitu oleh kita. Nah, uang dari mana? Dari TKI-TKI yang sedang sedang enak lah, mungkin kalau tidak enak mungkin tidak bermasalah lah, mudahnya begitu. Mereka ini yang menyumbangkan dari penghasilannya itu zakat, infak, sedekah gitu. Nah, ini yang digunakan oleh kita juga untuk mengatasi persoalan-persoalan mereka. Kenapa baru Hong Kong aja? Karena kita udah coba di beberapa negara lain sulit masuknya ya. Oh gitu ya. Malaysia itu sudah lama kita mau coba, tapi ternyata aturan negaranya untuk segera mengadopsi lembaga dari luar untuk masuk berdiri untuk melakukan pembelaan terhadap TKI itu tidak mudah. Baik. Tapi kita terus berusaha gitu. Baik, kita akan teruskan obrolan kita ya. Saya juga nanti akan tanya seberapa jauh LSM juga mendampingi para TKI kalau mereka menghadapi masalah. Tapi kita akan ikuti yang berikut ini. Ya, masih di Visi Zakat bersama Mas Wahyu dari Migran sakit kepala. Migran Care dan juga Mas Ahmad Juwaini dari Dompet Duafa. Ini ke Mas Wahyu. Ya. Sebetulnya kalau kita runut ya, sebenarnya permasalahan tenaga kerja Indonesia itu dari mana awalnya? Artinya apakah persiapan mereka yang kurang? Mereka pembekalan kurang bekalnya, akhirnya menimbulkan masalah di tempat kerjanya, itulah yang akhirnya menyebabkan masalah buat dia di tempat bekerja. Atau dari mana sebetulnya? Saya sepakat dengan Mas Ahmad ya bahwa akar masalahnya ada di dalam negeri. Artinya? Pertama ada di cara pandang pemerintah yang hanya memandang TKI sebagai komoditas, kemudian itu dibarengi dengan perilaku ya pada saat perekrutan yang asal-asalan, gitu ya. Artinya asal rekrut, asal stok penampungan isi, kemudian juga pada soal pembekalan itu juga kadang-kadang asal-asalan. Anda melakukan kontrol juga nggak pada saat mereka seperti training centernya lah gitu? Ya, kita dulu pernah ya melakukan beberapa kerjasama dengan mereka gitu ya. Misalnya kalau kami dulu kerjasama pre-departure training pada mereka. Tapi kemudian mereka enggan karena yang kami ajarkan adalah hak asasi, hak yang memang harus dipenuhi oleh buruh. Bagi mereka itu merepotkan. Padahal bagi kami itu bekal ya, bekal agar mereka nggak bermasalah di luar negeri. Juga soal kesehatan, soal kesadaran tentang HIV/AIDS. Bagi mereka itu juga merepotkan. Ngapain saya harus? Yang penting mereka pembekalan soal teknis. Nah, soal teknis saja ternyata tidak qualified. Beberapa diantaranya sertifikat
kompetensinya bisa dibeli. Ya, 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 Yang terakhir juga adalah dimensi pembiayaan. Migrasi di Indonesia ini migrasi berbiaya tinggi. Oke. Karena misalnya orang mau berangkat harus bayar ke Hong Kong bisa 21 juta, ke Singapura 13 juta. Mau kerja aja harus bayar. Betul, dan mereka terjerat dalam utang. Nah, itu melalui zakat bisa nggak menyelesaikan masalah ini? Ya sebagian, tentu kita nggak akan menganggap bahwa dengan ini selesai masalah semua. Tapi begini, sebenarnya orang bisa juga kalau memang mereka tidak punya pekerjaan dan memang pekerjaannya di sana terlindungi, kita juga bisa bantu untuk memberangkatkan. Kalau memang semua sistem perlindungannya cukup gitu. Karena kita juga mau biaya tapi khawatir kita sudah memberangkat orang ternyata dia disiksa, kan kita juga beresiko gitu sebagai. Kesannya mengirim orang untuk disiksa. Nah, gitu itu ya. juga kita juga sebenarnya serba salah di situ. Padahal kita tuh pengen sebenarnya kita mau menggunakan orang yang tidak punya pekerjaan, hidup di desa bisa berubah dengan bekerja di luar negeri, itu luar biasa juga. Kita juga punya pandangan seperti itu. Cuma kita ada ingin kekhawatiran ya. Makanya sekarang ini baru bisa kita kirim untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin yang formal dulu lah. Yang masih domestic helper itu masih ngeri. Karena itu tertutup kan di dalam rumah tangga, kita nggak bisa ngawasi apa yang dikerjakannya. Baik. Oke, sekarang ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, tadi mengatakan bahwa Anda juga melalui Migrant Care-nya ini melakukan pendampingan kepada TKI-TKI yang bermasalah. Sampai sejauh mana pendampingan itu? Ya, saya kira yang kami dampingi adalah mereka-mereka yang mengadu ke kami dan juga sampai menunggu mereka mengadu atau jemput bola atau gimana? Kadang-kadang jemput bola, tapi kadang-kadang kita mendapatkan informasi dari keluarga-keluarga yang masih ada di Indonesia. Jadi mereka kadang-kadang bermasalahnya masih di luar negeri. Mereka mengabarkan ke keluarga, keluarga baru ke kita. Misalnya sekarang kasus Suriah, banyak TKI kita terjebak di sana. Mereka mengabarkan ke kita, ke keluarga, kemudian keluarga mengadu ke kita. Karena kita sekarang membuka posko pengaduan untuk TKI di Suriah. Jadi itu terjadi karena kami juga melakukan seperti yang juga dilakukan oleh teman-teman Dompet Duafa, pendampingan di komunitas-komunitas buruh migran. Dari mereka lah sebenarnya informasi itu kami dapatkan. Tetapi sejauh ini kita tidak ingin menggantikan peran pemerintah karena tanggung jawab perlindungan tetap ada pada pemerintah. Sebenarnya kesulitan apa sih yang paling ini untuk mengontrol mereka di luar negeri? Kesulitannya adalah sistem hukumnya berbeda-beda gitu ya. Kalau tadi Bang Ahmad cerita tentang Hong Kong memang relatif terbuka. Hukum mereka menghargai buruh migran, tapi beda dengan negara lain misalnya Saudi Arabia atau Malaysia yang lebih tertutup untuk soal ini gitu. Bahkan di Hong Kong organisasi buruh migran ada puluhan. Gitu. Kalau Dompet Duafa nggak sampai pendampingan kalau misalnya ada. Kita sampai menemani mereka di pengadilan juga, gitu? sampai bersidang dan sebagainya, kita juga melakukan kalau di Hong Kong itu. Gitu. Kalau di luar Hong Kong kita baru sebatas ikut terlibat kalau ada kasus kita ikut bantu apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Terus secara umum ikut kalau misalnya ada aksi-aksi advokasi kita juga ikut. Kemudian di sentra-sentra pengerahan TKI kita melakukan penyiapan tenaga kerja itu dengan ikut serta memberi pelatihan gitu. Itu yang kita lakukan dan kita berharap nih masyarakat kita juga ikut terus membantu kita dengan mendonasikan dananya baik zakat, infak, sedekah untuk membantu kegiatan-kegiatan pendampingan tenaga kerja kita yang bermasalah. Dan mungkin juga sebagai untuk yang di dalam negeri maksudnya atau di luar negeri? Yang di dalam negeri terutama dalam negeri masyarakat terutama. kitanya membantu untuk membantu. Mungkin kalau di luar negeri bayar zakat lewat dompet itu sekalian mendata kali ya gitu ya. Ada berapa jumlah yang betul, bisa ketahuan karena saya tahu bahwa salah satu kesulitan adalah mereka bekerjanya nggak di satu tempat, pindah-pindah gitu kan. Itu yang membuat ada himbauan mungkin buat keluarga ataupun tenaga kerja ataupun calon tenaga kerja nih yang akan berangkat ke ya, saya kira memang bekerja di luar negeri itu adalah hak ya, tetapi harus dipastikan kesiapan teman-teman calon TKI apakah memang punya kesiapan secara fisik dan psikis, kemudian juga punya informasi yang memadai soal itu. Karena sebenarnya salah satu prinsip orang untuk bekerja di luar negeri selain kita menuntut tanggung jawab negara juga adalah kesiapan individu. Baik. Mungkin ada call center Migrant Care? Ya, Migrant Care punya call center di 021 489 1386. Oke. 421 1386. Oke. Mas Ahmad, apa yang ingin disampaikan terakhir nih? Ya meskipun bagaimanapun juga meskipun itu kerja itu merupakan hak kita, tapi kita harus berhati-hati
Kemudian saya kira kita juga berharap bahwa masyarakat Indonesia semua ikut memberi perhatian, termasuk dengan tadi saya bilang menyebutkan dengan mendonasikan dananya untuk membantu kegiatan-kegiatan pendampingan TKI. Ya, Gitu. akhirnya kita tahu bahwa ternyata melalui zakat kita bisa melakukan bantuan kepada siapapun yang membutuhkannya. betul. Terima kasih Mas Wahyu, Oke, terima Mas kasih. Ahmad. Kita Sama-sama. ketemu lagi di episode berikutnya. Dan baiklah pemirsa, inilah adalah akhir dari Visi Zakat episode kali ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, tetap di Visi Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.